Iya, dan kami juga ini ditayangkan live juga di YouTube seperti itu, Pak. Hanya saja mungkin untuk Kombel tidak diperbolehkan untuk memungut biaya, tetapi ini Oh sudah gitu kami ya. rencanakan bersama-sama Iya. dengan Bapak Oke. juga nanti Oke. akan dikembangkan menjadi coaching klinik atau workshop selama Oke. mungkin 2 sampai 3 hari sehingga nanti pembelajarannya lebih full dan juga disertai dengan praktik-praktik seperti itu, Bapak. Oke. Mudah-mudahan kalau untuk Kombelnya berjalan 2 minggu sekali. Nah, untuk kegiatan workshop mudah-mudahan sekitar 2 bulan sekali seperti itu atau 1 bulan sekali bisa kami adakan selanjutnya, Bapak. Terima kasih atas supportnya, Bapak, dan juga untuk teman-teman terus semangat seperti itu. Nah, baik Bapak dan Ibu, mohon izin untuk kita melanjutkan kegiatan ke sesi materi seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, berbagi, sharing bersama terkait implementasi strategi pembelajaran terdiferensiasi dan juga eh, eh, integrasi 3 isu prioritas di dalam kurikulum. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu silakan untuk berpartisipasi di chat. Nah, di sini apakah Bapak dan Ibu sudah melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi? Boleh mengetik di chat untuk yang sudah melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Oke, sudah ya. Oke, masih ada Pak Luki, kemudian Pak Endang atau Bu Endang, Endang Munardani. Oke, sudah. Sudah. Dan ini, oke, masih ada Bapak dan Ibu sudah melaksanakan ya, sudah. SLB Negeri Cinem sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah. Baik, karena ini merupakan identitas kita ya Bapak dan Ibu. Dalam pendidikan khusus, ya, dari dulu kita sudah terbiasa untuk melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Namun kali ini kita akan mendengar paparan materi dari Bu Putri terkait bagaimana implementasi strategi pembelajaran terdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Langsung saja kepada Bu Putri, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Nuni atas pengantar dan pembukanya untuk materi kali ini. Materi saya kali ini yaitu tentang bagaimana implementasi pembelajaran diferensiasi pada kurikulum Merdeka, gitu ya. Sebelum memulai masuk ke materinya, tadi kan sudah diberikan pertanyaan pemantik ya, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi? Nah, sebagian mungkin tadi ada berapa 8 orang dari 100 sudah melaksanakan sudah. Nah, mungkin yang belum menjawab itu ada yang sudah, ada yang belum ya. Mungkin kita simak saja sebelum ke materi. Saya akan menampilkan dulu video tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi. Izin share screen. Garis-garisan hasil print. Halo Guru Binar, saya Imade Krida Laksana, Guru Binar Ambassador. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai asesmen diagnostik pada pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen diagnostik merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik dalam rangka mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada peserta didik. Sebagai guru, kita dikatakan berhasil dalam pembelajaran apabila terjadi pemahaman peserta didik sesuai dengan
tujuan pembelajaran. Namun demikian, hal itu tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Hal itu disebabkan setiap peserta didik mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Untuk memahami kelebihan dan kekurangan peserta didik tersebut, guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik? Untuk mengetahuinya, mari kita simak informasi lengkapnya berikut ini. Asesmen diagnostik adalah asesmen atau penilaian yang dilakukan secara spesifik guna mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Apa fungsi asesmen diagnostik? Bagi guru, asesmen diagnostik berfungsi untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, asesmen ini berfungsi untuk membantu guru dalam mengembangkan, merancang pembelajaran yang efektif dan efisien. Apa saja jenis-jenis asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik dibedakan menjadi dua, asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Apa itu asesmen diagnostik kognitif? Asesmen diagnostik kognitif merupakan asesmen yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mampu memahami materi yang diajarkan. Asesmen ini dilaksanakan secara rutin pada saat memulai dan mengakhiri pembelajaran atau bisa juga dikenal dengan asesmen formatif. Selain itu, asesmen diagnostik kognitif juga bisa dilaksanakan pada pertengahan atau akhir semester yang biasa disebut asesmen sumatif. Bagaimanakah asesmen diagnostik kognitif tersebut dilaksanakan? Ada 3 tahap yang dapat dilakukan dalam asesmen diagnostik kognitif, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tingkat lanjut. Tahap persiapan dilakukan dengan pertama menyusun jadwal pelaksanaan asesmen, kemudian mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan kompetensi dasar atau KD, dan terakhir dengan menyusun 10 pertanyaan sederhana dengan format 2 soal sesuai dengan kelasnya menggunakan materi yang akan dipelajari, 6 soal menggunakan materi 1 kelas di bawah pada semester 1 dan 2, dan 2 soal menggunakan 2 kelas di bawah pada semester 2. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pengerjaan soal-soal asesmen untuk peserta didik. Berikutnya, pada tahap tindak lanjut, guru akan membuat kebijakan terkait hasil perolehan rata-rata kompetensi peserta didik. Adapun langkah-langkahnya adalah: pertama, mengolah hasil asesmen; kedua, mengklasifikasikan peserta didik berdasarkan kategori paham sepenuhnya, paham sebagian, ataupun tidak paham. Ketiga, menghitung rata-rata kelas. Keempat, melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum mempelajari topik baru. Yang kelima, melakukan pengulangan proses yang sama pada setiap awal pembelajaran. Lalu, apa yang dimaksud dengan asesmen non-kognitif? Asesmen diagnostik non-kognitif merupakan asesmen yang dilakukan untuk mengetahui keadaan psikologi, emosional, dan sosial peserta didik. Asesmen ini bertujuan untuk menilai kondisi personal peserta didik. Asesmen diagnostik non-kognitif
memiliki sejumlah tujuan seperti memahami tingkat kesejahteraan psikologi, emosi, dan sosial peserta didik, mengetahui aktivitas peserta didik saat sedang belajar di rumah, memahami kondisi keadaan keluarga peserta didik, memahami latar belakang pergaulan peserta didik, serta mengidentifikasi karakter, minat, dan gaya belajar peserta didik. Lalu, bagaimana tahap asesmen diagnostik non-kognitif tersebut? Pada tahap persiapan, guru dapat menyiapkan alat bantu berupa gambar ekspresi emosi, selanjutnya membuat daftar pertanyaan kunci seperti apa saja aktivitas yang menambah semangat belajar kalian saat berada di rumah, atau apakah ada sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan selama kalian belajar di rumah, apakah ada dukungan dari orang tua, dan sebagainya. Pada tahap pelaksanaan, guru memberikan gambar ekspresi emosi kepada peserta didik. Selanjutnya, meminta mereka untuk mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah, baik secara lisan, tulisan, atau gambar. Bagaimana dengan tahap tindak lanjutnya? Pada tahap tindak lanjut, guru mengidentifikasi peserta didik yang mengekspresikan diri dengan gambar ekspresi emosi negatif dan mengajak mereka berdiskusi secara personal. Selanjutnya, menentukan tindak lanjut yang tepat untuk membantu peserta didik dalam mengkomunikasikan dengan peserta didik maupun orang tua mereka. Berikutnya, guru melakukan pengulangan kembali asesmen diagnostik non-kognitif pada awal pembelajaran. Bagaimana, Guru Binar? Demikianlah video singkat terkait penjelasan asesmen diagnostik pada pembelajaran berdiferensiasi. Sesi selanjutnya, kita akan mempraktekkan pemahaman kita dengan membuat RPP yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, sampai jumpa, dan tetap semangat. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu. Barusan sudah menyimak bagaimana tentang asesmen dalam pelaksanaan penentuan pembelajaran atau nantinya akan dibuat RPP dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti kita akan mempelajari ya bagaimana cara mendapatkan profil peserta didik, yaitu dengan menggunakan asesmen. Mungkin bagi guru SLB ini sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya asesmen, karena kita dari dulu juga mungkin sudah melaksanakan asesmen. Nah, sekarang mungkin istilah-istilahnya itu dalam asesmen itu ada beberapa gitu ya di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, saya sebelumnya mau bertanya dulu nih, bagi tadi yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi nih, siapa nih yang mau berbagi? Tadi ada Ibu atau Bapak Endang yang sudah melaksanakan, kemudian ada Pak Luki Taufik, Pak siapa lagi tadi yang sudah Pak Rahmat, mungkin ada Pak Rahmat Fei dari SLB Cineam. Nih, bagaimana Bapak? Ada di sini Bapak? Bapak sudah sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa berbagi dulu Bapak ceritanya bagaimana Bapak mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya. Karena ada Pak Rahmat. Ada. Nah, siap Bapak. Bangga, bagaimana nih ceritanya pembelajaran Iya. diferensiasi di sekolah Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Putri. Baik, pembelajaran yang berdiferensi yang berada di SLB Cineam itu berdasarkan asesmen yang sudah tadi disebutkan oleh Pak siapa tadi? Yaitu asesmen diagnostik dulu, yaitu mencari
kelebihan, kekurangan, dan juga kebutuhan peserta didik dulu. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu harus berpusat kepada siswa. Jadi tidak ada istilah siswa itu tidak tuntas dalam belajarnya, atau tidak ada istilah anak tidak bisa mengikuti pembelajaran, karena semua materi yang diberikan kepada anak tersebut itu sudah sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan juga kemampuan peserta didik tersebut. Jadi materi yang diberikan kepada anak tersebut sudah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik tersebut. Jadi baik dalam materi ataupun strategi pembelajarannya ataupun tujuan pembelajaran, juga penilaiannya. Jadi keempat komponen tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tersebut gitu. Jadi pembelajaran diferensiasi itu mutlak harus pembelajaran diferensiasi itu harus benar-benar diberikan kepada anak itu sesuai dengan hasil asesmen diagnostik kognitif ataupun non kognitif begitu. Jadi insya Allah kurikulum Merdeka bisa menjembatani atau bisa dijadikan bahan acuan terhadap pembelajaran yang ada di sekolah luar biasa. Karena memang pada dasarnya sekolah luar biasa tersebut pada dasarnya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Cuma mungkin istilahnya sekarang sudah membuming ya gitu ya, pembelajaran diferensiasi ini, karena memang ada beberapa anak ABK yang sekarang bersekolah di sekolah reguler. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk sementara ya. Nanti dilanjut kembali. Ya, siap. Terima kasih, Terima kasih Putri. Pak Rahmat Fei. Iya, iya. Betul Iya, sekali ya. siap. Keren sekali nih ya, Pak Rahmat Fei dari SLB Cineam. Betul sekali Bapak, kalau pembelajaran diferensiasi memang buat SLB itu dari dulu ya kita sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Mungkin sekarang istilahnya ada kebaruan dan bagaimana implementasinya seperti itu ya. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Izin share screen kembali. Kita close dulu. Nah, kita masuk ke pembelajaran implementasi pembelajaran diferensiasi di dalam kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Nah, tadi bagaimana sih kita mengetahui cara ketercapaian tujuan, yaitu melakukan dengan asesmen ya. Asesmen itu kan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui bagaimana kebutuhan belajarnya, terus capaian perkembangan atau hasil peserta didik itu seperti apa, untuk kita menentukan bagaimana strategi mengajar, strategi memberikan transfer ilmu kita kepada peserta didik yang tentunya harus sesuai dengan tujuan belajar, tujuan pembelajarannya. Nah, karakteristik diferensiasi itu ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu pembelajaran diferensiasi itu bukanlah pembelajaran individual. Jadi misalnya satu-satu gitu ya diajarkan dan memiliki gaya belajar atau eh, apa strategi pembelajaran, materi yang benar-benar satu orang satu. Itu tidak seperti itu juga ya untuk pembelajaran diferensiasi. Kebayang kalau misalnya peserta didiknya kita ada 30 seperti di SD mungkin. Nah, pusing juga ya bagi gurunya. Kalau kita di SLB itu paling untuk 5 siswa, 6 siswa itu masih bisa. Tapi kalau untuk misalnya ada di pembelajaran SD, SMP itu yang siswanya lebih banyak dalam satu kelas, itu tidak efektif gitu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu juga bukan pembelajaran individual. Kemudian pembelajaran diferensiasi juga bukanlah pembelajaran yang bebas tanpa arahan. Jadi ya karena
kebutuhan siswanya beda-beda ya, jadi bebas aja lah yang ini belajar ini, yang ini belajar ini, tidak seperti itu juga ya Bapak Ibu. Kemudian pada pembelajaran diferensiasi kelompok itu tidak homogen ya, tetapi bersifat fleksibel atau fleksibel grouping. Kemudian pembelajaran diferensiasi juga proaktif dan berdasarkan pada hasil asesmen tadi. Kemudian pembelajaran diferensiasi menggunakan berbagai pendekatan multiple approach seperti yang tadi pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian pembelajaran diferensiasi juga harus berkelanjutan gitu ya, penilaiannya itu harus berkelanjutan. Nah, pembelajaran diferensiasi itu bukan pelajaran individual. Jadi pernahkah nggak Bapak Ibu itu melihat situasi atau mengalami kalau ada siswanya itu memiliki tingkat perbedaan kemampuan dalam kelas, misalnya anak ini mah lebih cenderung pendiam atau anak ini mah kurang tertarik berada di kelas gitu. Terus kemampuannya juga berbeda gitu, sering menyendiri ataukah misalnya ini, yang ini mah kalau kita membuat permainan, ini kok lebih tidak tertarik, yang ini lebih antusias. Nah, gitu. Jadi ke situasi tersebut itu beda ya Bapak Ibu dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan tersebut itu akan diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi tidak boleh yaudah kalau ini mah tidak antusias kita take out aja dari kelas, misalnya dipisahkan di kelas yang memang anak-anaknya kurang juga. Nah, tidak seperti itu juga ya Bapak Ibu. Karena bukan dipisahkan berdasarkan level, tapi harus berfokus pada makna pembelajaran itu sendiri dan juga kekuatan dari setiap siswa yang dimiliki siswa gitu berdasarkan hasil asesmen tadi. Nah, bagaimana pembelajaran diferensiasi itu karena tadi disebutkan prinsipnya itu bukan individual, jadi bagaimana dong modelnya gitu. Nah, model pembelajaran dalam mengajar itu kan guru misalnya berada dalam satu kelas gitu ya atau satu kelompok besar. Nah, terkadang kelompok kecil ini yang secara individual itu ada juga di dalam satu kelas, misalnya gitu. Nah, jadi variasi yang dilakukan ini tuh sangat penting, misalnya dikelompokkan gitu, tapi tetap berada di dalam satu kelas gitu ya. Jadi variasi ini sangat penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik dan keterampilan juga membangun rasa kebersamaan di dalam kelompok. Jadi bukan di take out gitu kan, ada juga siswa kita ya, siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas inklusi misalnya. Terus ada yang namanya kelas di take out itu dikeluarkan. Nah, itu juga kurang tepat dalam memberikan model pembelajaran seperti itu. Kemudian nih, pembelajaran berdiferensiasi ini bukanlah pembelajaran yang bebas tanpa arahan. Yang tadi udah bebas aja karena kemampuannya berbeda-beda, jadi belajar aja lah sesuai gaya belajar masing-masing, tidak seperti itu juga ya. Jadi sama seperti istilah Merdeka Belajar, pembelajaran diferensiasi juga sering disederhanakan dengan kebebasan siswa memilih cara belajar atau memilih bentuk tugas atau memilih cara mengerjakan tugas dan lain sebagainya gitu ya tanpa arahan guru. Nah, siswa yang memiliki kecerdasan misalnya verbal juga bebas berbicara kapanpun di kelas gitu. Jadi boleh misalnya siswa ini bagusnya nih dalam misalnya pembelajaran bahasa Indonesia, yang satu hanya bisa menunjukkan kosakata, yang satu mungkin menyebutkan. Nah, yang satu ini yang senang perform itu pengennya misalnya diberikan ruang untuk presentasi di depan kelas. Bagaimana dia mengerjakan tugasnya, menyebutkan misalnya nama-nama hewan itu sambil digambar sambil diceritakan. Nah, boleh seperti itu gaya belajar yang memang diferensiasi dalam satu kelas. Anak yang tidak bisa seperti itu, ya berarti ketuntasan pembelajarannya ya cuma sampai menunjukkan atau hanya menyebutkan. Itu juga, tapi semuanya tujuan pembelajarannya tercapai gitu ya. Nah, hal ini juga guru harus melakukan manajemen yang baik gitu ya di dalam kelas. Nah, seorang guru juga menerapkan pembelajaran diferensiasi, memimpin kelas dan dengan cepat menanggulangi masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas ya. Terus pembelajaran diferensiasi di kelas juga akan memberikan keefektivitasan tujuan pembelajaran peserta didik, bukan kelas tanpa perencanaan atau ketidakdisiplinan seperti itu. Nah, pada pembelajaran diferensiasi juga ada yang kelompok yang tidak homogen gitu ya, atau tetapi bersifat fleksibel atau fleksibel grouping.
Nah, pada kelas yang menerapkan pembelajaran diferensiasi kelompok ini, bentuknya fleksibel, di mana peserta didik ini memiliki kekuatan bidang tertentu. Misalnya akan bergabung dengan kerjasama dengan teman-teman lainnya. Misalnya ada tipe peserta didik yang memang bisa memimpin grup gitu, atau bisa lebih apa ya, memiliki ke apa gaya belajarnya itu lebih mengajak, lebih ada jiwa kepemimpinannya. Nah, itu mungkin disatukannya dengan kelompok dengan siswa-siswa yang memang kurang, misalnya pemalu, siswa yang kurang percaya diri. Nah, gitu agar bisa mendorong gitu siswa tersebut agar bisa mendorong siswa lain untuk memotivasi untuk melakukan pembelajaran gitu ya. Dalam pembelajaran diferensiasi, jadi kelompok itu terus akan diubah-ubah gitu ya berdasarkan kebutuhan dan pengalaman. Jadi jangan itu-itu aja. Kadang kan dalam kelompok itu memilih si A sama si B, terus besoknya lagi tuh si A sama si B lagi. Nah, tidak seperti itu. Kita sebagai guru memberikan apa ya, ke keleluasaan sesuai bidangnya. Misalnya nanti diganti si B sama si C sama si A gitu, agar semuanya itu fleksibel gitu, tidak itu-itu terus. Kemudian, nah, tadi istilah-istilah dalam asesmen ya, pembelajaran diferensiasi ini kan berdasarkan hasil asesmen. Tadi itu disebutkan ada asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Nah, mungkin istilah di dalam eh, kurikulum Merdeka yang saat ini, khususnya untuk di pendidikan khusus, itu ada 4 istilah asesmen. Yang pertama itu adalah asesmen diagnostik. Ya, asesmen ini biasanya dilakukan oleh para ahli untuk menentukan anak ini berkebutuhan khususnya apa gitu, IQ-nya berapa gitu ya. Mungkin dari psikolog, dari dokter tumbuh kembang anak gitu ya. Nah, ini dilakukan dan disebutnya asesmen diagnostik. Nah, adapun asesmen fungsional nih, asesmen ini dilakukan oleh kita nih sebagai pendidik untuk memperoleh informasi secara menyeluruh berkaitan dengan kondisi, hambatan, dan kebutuhan peserta didik untuk dijadikan dasar dalam merancang perangkat pembelajaran. Jadi, kita kan kayak kemarin PPDB, kita juga kan mempunyai, setiap sekolah mempunyai instrumen asesmen masing-masing ya untuk menentukan bagaimana ini siswa ini termasuk dalam kekhususan apa. Selain untuk kebutuhan dapodik, mungkin ini anak ini kekhususannya apa, kita juga bisa menentukan nih bagaimana kebutuhan peserta didik ini untuk membuat perangkat pembelajaran. Tapi ini tidak menjadi tolak ukur ya. Kan misalnya di sekolah tuh ada tim asesmen gitu ya untuk menentukan bagaimana peserta didik ini masuk ke kategori kekhususan apa. Tapi hasil dari asesmen itu guru lain juga yang tidak termasuk dalam tim asesmen juga boleh melakukan asesmen fungsional ini untuk menentukan bagaimana perangkat pembelajaran atau capaian-capaian pembelajaran yang akan nanti diajarkan gitu selama 1 tahun ke depan atau 1 semester ke depan. Itu jadi tidak terpaku atas dari hasil asesmen diagnostik yang sudah dilakukan. Guru juga sebagai wali kelas juga bisa melakukan asesmen lanjutan gitu ya, karena asesmen itu kan kalau untuk dari tim asesmen biasanya hanya 1 jam untuk mengasesmen karena untuk kebutuhan di Dapodik ini anaknya kekhususannya apa, tapi guru kelas itu memiliki waktu yang banyak untuk mengasesmen lebih lanjut gitu peserta didiknya, kebutuhannya apa, kondisinya seperti apa. Biasanya asesmennya asesmen perkembangan, asesmen perkembangan motorik halusnya, motorik kasarnya, terus bagaimana asesmen praakademiknya. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh guru yang disebut dengan asesmen fungsional. Kemudian, nah ini ada lagi 2, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Nah, kalau asesmen formatif itu asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi setelah melakukan menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, nah Bapak Ibu membuat nih bagaimana nih asesmen formatifnya untuk menentukan peserta didik ini kemampuannya ada di mana. Nah, kemudian setelah melakukan asesmen formatif untuk mengetahui berbagai kebutuhan belajar peserta didik, khususnya dalam mata pelajaran ya, misalnya dalam matematika, anak misalnya sudah kita akan mengajarkan untuk 1 semester ini
bilangan 1 sampai 20 misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu pengen tahu nih siswa ini teh dari 1 sampai 20 sudah bisa angka berapa saja urutan bilangannya. Nah, untuk itu maka dilakukanlah tes formatif. Nah, tes formatif ini tidak harus selalu menggunakan kertas dan pulpen gitu ya. Ini mau ngeprint gitu ya. Ini urutan bilangan terus anaknya disuruh checklist atau anaknya disuruh membulatkan mana ya. Nah, tidak harus selalu seperti itu. Bapak Ibu bisa dengan cara misalnya permainan misalnya gitu. Urutan bilangan misalnya anak-anaknya berbaris, coba berhitung 1, 2, 3. Nah, itu juga bisa menjadikan tes bentuknya unjuk kerja gitu ya. Tapi Bapak Ibu memiliki catatan hasil dari asesmen formatif tersebut. Misalnya si A ternyata baru bisa 1 sampai 3, si B hanya bisa 1 sampai 2, misalnya seperti itu. Bapak Ibu tetap mencatatnya dalam bentuk format catatan pensil dan pulpen gitu ya, pensil dan kertas gitu ya, atau dalam catatan-catatan lainnya. Nah, kemudian setelah itu pembelajaran berlangsung, proses pembelajaran. Nah, ketika Bapak Ibu sudah merasa, saya cukup nih untuk memberikan materi 1 sampai 20, ketika misalnya 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, Bapak Ibu sudah merasa, sudah cukup nih untuk melakukan pembelajaran 1 sampai 20, Bapak Ibu langsung melakukan penilaian asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini untuk menilai pencapaian hasil peserta didik. Nah, boleh untuk mencapai hasil kenaikan kelas, misalnya kelulusan atau tugas, atau misalnya capaian pembelajaran yang tadi, yang 1 sampai 20, udah 3 kali pertemuan, Bapak Ibu mau melakukan tes lagi nih, sumatif, boleh dilakukan. Tidak harus selalu di akhir semester atau di tengah semester. Gitu. Misalnya untuk dites, oh ternyata semua siswa sudah nih 1 sampai 20 terpenuhi. Maka Bapak Ibu bisa lanjut dengan tujuan pembelajaran selanjutnya. Misalnya dari 1 sampai 20 sudah, bisa 20 sampai 50. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, perbedaan asesmen formatif dan sumatif dalam pembelajaran. Nah, bagaimana nih pembelajaran diferensiasi menggunakan pendekatan multiple approach yang tadi? Pembelajaran diferensiasi itu ada 3, yaitu berdasarkan kontennya, proses, dan produk atau hasil. Nah, konten itu menjadi materi yang Bapak Ibu ajarkan. Kayak tadi misalnya 1 sampai 20, yang si A setelah melakukan asesmen formatif, si A itu 1 sampai 20, 1 sampai 5, si B 1 sampai 6, misalnya si C 1 sampai 10. Nah, itu kan nanti dalam materinya atau dalam kontennya ataupun dalam prosesnya guru itu bisa ada diferensiasi di dalam pemberian proses pembelajarannya untuk mengajarkan anak asal hasil atau goals-nya itu adalah capaian pembelajaran 1 sampai 20. Nah, misalnya ini ya. Ini contoh konten diferensiasi konten proses dan produk. Nah, Bapak Ibu juga tidak harus selalu diferensiasi itu harus memuat 3 ini gitu ya. Dalam RPP-nya misalnya ada diferensiasinya memuat 3, misalnya ada diferensiasi konten di dalamnya, ada diferensiasi proses atau produk, tidak harus ya. Bapak Ibu dapat memilih salah satu aja, misalnya hanya diferensiasi kontennya saja atau materi yang akan diajarkannya saja berbeda, atau Bapak Ibu dalam diferensiasi prosesnya ataupun cara mengajarkannya yang berbeda, ataupun nanti dalam produknya yang akan berbeda gitu ya. Jadi kalau dalam diferensiasi konten atau materi yang diajarkan itu peserta didik yang memerlukan bimbingan yang dapat mempelajari 3 hal, yaitu terkait materinya. Jadi bagi siswa yang cukup mahir itu dapat mempelajari keseluruhan materi. Nah, bagi misalnya peserta didik yang sudah sangat mahir, kalau udah tahu kayak tadi 1 sampai 20, 1 sampai 5 udah tahu, ya dilanjut saja misalnya materinya 5 sampai 20. Seperti itu, tidak usah diulang lagi dari 1 sampai 20 untuk dalam pengajarannya. Mungkin untuk dalam tesnya itu bisa dimulai lagi dari 1 sampai 20, tapi dalam materinya mungkin untuk anak si A itu materinya dari 5 sampai 20 seperti itu. Nah, kalau untuk proses atau cara mengajarkan,
proses pembelajaran ini bentuknya pendampingan. Jadi diferensiasi ini sesuai dengan kesiapan peserta didik. Jadi bagi siswa yang membutuhkan bimbingan pendidik atau kita guru sebagai guru itu perlu mengajarkan misalnya secara langsung. Nah, bagi peserta didik yang cukup mahir itu dapat diawali dengan modeling atau dikombinasikan kerja mandiri, praktek atau peninjauan ulang atau review. Bagi peserta didik yang sangat mahir atau sudah pintar gitu ya, dapat diberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk tugas mandiri. Jadi bisa kalau untuk anak anak yang middle misalnya bisa dicontohkan dulu seperti ini. Nah, itu termasuknya dalam diferensiasi proses. Kalau untuk diferensiasi produk atau luaran atau performa yang dihasilkan, itu diferensiasi pembelajaran itu contohnya misalnya peserta didik yang memerlukan bimbingan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi. Kalau bagi peserta didik yang cukup mahir itu dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, misalnya lebih kompleks lagi, lebih abstrak lagi, dan mungkin bagi peserta didik yang sangat mahir itu bisa membuat suatu inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga dalam konten kita sebagai guru itu menyediakan sumber belajarnya yang bervariasi gitu. Jadi ada macam-macam gitu, baik dari segi kompleksitasnya ataupun keterbacaannya. Kemudian menyediakan teks untuk berbagai tahap membaca, bisa menggunakan bantuan misalnya menebalkan kata kunci untuk memudahkan siswa memahami teks, misalnya dipakai stabilo gitu ya, untuk siswa-siswa yang memang mungkin eh, kurang mahir gitu dalam membaca atau harus perlu penekanan dalam membaca. Kemudian bisa menggunakan berbagai media untuk membantu dalam menjelaskan pemahaman, menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan bahasa keseharian siswa. Ya kita di daerah Jawa Barat nih ada yang siswa yang memang eh, lebih mengerti dengan bahasa Sunda misalnya gitu. Kemudian menyediakan pemandu pencatatan seperti note gitu ya, atau kosakata-kosakata yang penting gitu ya dikasih apa note gitu ya dalam keterbacaannya ataupun memberikan kesempatan siswa mengungkapkan ide atau mendemonstrasikan kemampuan menjelaskan materi melalui metode ceramah. Misalnya ada anak yang sudah tadi yang senang ngomong, yang suka banyak lebih tahu, nah itu bisa diwadahi untuk siswa tersebut mengungkapkan atau menceritakan apa yang sudah ia ketahui. Kalau dalam proses ini menggunakan berbagai media untuk membantu dalam menjelaskan atau pemahaman atau menggunakan aktivitas berjenjang, misalnya aktivitas pada tingkat kesulitan yang berbeda, level 1, 2, 3 misalnya, atau membuat lembar petunjuk pengerjaan yang secara detail atau secara umum. Kemudian mungkin mengulang kembali pembelajaran misalnya untuk siswa tunagrahita ya biasanya itu materi atau kontennya diulang-ulang. Misalnya konten materi dari YouTube. Misalnya kan kalau anak yang tunagrahita ringan itu misalnya 2 kali itu sudah cukup. Nah, ada pun yang harus beberapa kali. Nah, itu kita juga fasilitasi dalam diferensiasi proses ini untuk memberikan materi yang berulang gitu ya. Untuk kemudian juga membuat pengelompokan. Contohnya, misalnya kelompok dengan tingkat kesiapan belajar yang sama ataupun kelompok dengan tingkat kesiapan yang berbeda. Kemudian menetapkan kriteria keberhasilan yang beragam sehingga dapat mengakomodasi pencapaian kelas secara klasikal maupun secara individual. Nah, di dalam produk nih, dalam produk juga misalnya pengembangan rubrik atau kriteria keberhasilan siswa itu baik berdasarkan pencapaiannya di akhir suatu fase ataupun kebutuhan belajar secara individual. Jadi kayak tadi produk-produknya itu ada yang misalnya hasil portofolio atau misalnya mau hasilnya itu presentasi, nah, saat tujuannya tercapai, misalnya 1 sampai 20 tadi tercapai, yang satu produknya misalnya mengurutkan dengan menulis, misalnya yang satu hanya dengan menyebutkan, misalnya dengan nyanyian. Nah, itu juga bisa menjadi diferensiasi produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan atau capaian peserta didik. Nah, jangan lupa nih diferensiasi ini penilaiannya pun harus secara berkelanjutan.
Nah, pengukuran keberhasilan belajar siswa ini dapat dilakukan dengan berbagai metode. Nih, lebih baik bila metode tersebut mencerminkan kecerdasan siswa, misalnya kayak tadi tes tulis, tes lisan, karya, dan lain sebagainya. Nah, ini guru itu memberikan menggunakan hasil dari informasi tersebut itu sebagai penilaian formatif selanjutnya gitu untuk penilaian capaian pembelajaran selanjutnya. Misalnya yang tadi 1 sampai 20 ini dijadikan dasar untuk lanjutan capaian pembelajaran bilangan 20 sampai 50 misalnya itu dijadikan dasar sehingga penilaian ini bisa berkelanjutan seperti itu. Eh, sudah ya nih contohnya tadi. Nah, selesai deh Bapak Ibu. Terima kasih materi dari saya. Mungkin ini tentang pembelajaran dan implementasi pembelajaran diferensiasi. Silahkan mungkin kembali ke moderator untuk melakukan tanya jawab, Bu Nuning, mangga. Oke, baik. Jadi masih banyak sekali ya miskonsepsi terkait pembelajaran terdiferensiasi. Bila kita membuka panduan pembelajaran dan asesmen, nah itu padahal sudah jelas sekali Bapak dan Ibu kita bisa membaca seperti apa sih diferensiasi pembelajaran itu. Nah, di lapangan kita banyak menemukan pembelajaran terdiferensiasi dengan mengkategorikan siswa ke dalam gaya belajar tertentu. Seperti itu Bu Putri. Itu banyak sekali ditemukan seperti itu dari Bapak dan Ibu yang sharing, Bapak dan Ibu calon guru penggerak dan lain sebagainya itu banyak sekali yang memang mengkategorikan kegiatan apa namanya gaya belajar peserta didik. Padahal dalam panduan pembelajaran asesmen Bapak dan Ibu itu kurang tepat. Dalam panduan pembelajaran dan asesmen dikatakan bahwa pendidik sebaiknya tidak mengkategorikan peserta didik ke dalam kategori gaya belajar tertentu, malah harus memperkayanya. Jadi jangan sampai membuat peserta didik ini apa namanya merasa yakin bahwa oh saya ini pembelajar visual, auditori dan lain sebagainya. Karena tentunya dengan memperkaya nanti lebih banyak lagi nih input yang akan didapatkan oleh peserta didik. Ini kita langsung sesi tanya jawab atau karena masih ada materi lagi nih Bu Putri, gimana nih? Silakan lanjut saja karena kan berkaitan ya Bu Nuning. Mungkin yang ingin bertanya tapi ini ada yang raise hand dulu. Apa mau ditampung dulu? Dari Oke, Pak Bapak dan Muhammad Ibu silakan Maulana. dicatat dulu ya pertanyaannya. Ini Ya, saya izin untuk menyampaikan materi selanjutnya silakan Bu Nuning. terkait eh, integrasi nih Bapak dan Ibu sebentar. Oke, sebentar ternyata terclose. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan di chat kolom chat. Nanti kita akan tampung dulu ya materinya karena berkaitan. Ini kita lanjutkan saja dulu untuk materi yang kedua dari Ibu Nuning. Yang mau bertanya dan kepada Bapak Muhammad Maulana boleh dicatat dulu ya Bapak pertanyaannya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu silakan untuk mencatat ya Bapak dan Ibu pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan bersama-sama karena tentunya dalam kegiatan ini kita sharing ya Bu Putri, sharing berbagi inspirasi dan berdiskusi bersama-sama. Baik, izinkan sedikit untuk share screen. Nah, ini terkait integrasi isu prioritas Bapak dan Ibu. Nah, dalam kurikulum. Nah, sebenarnya ini yang sedang hangat Bapak dan Ibu banyak diperbincangkan dan juga disampaikan seperti itu karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk tahun 2024-2025 kurikulum Merdeka ini
akan diimplementasikan wajib seperti itu menjadi kurikulum nasional. Jadi bukan namanya yang berganti, tetapi kurikulum Merdeka ini akan wajib digunakan atau diimplementasikan oleh seluruh sekolah, seluruh instansi, seluruh jenjang pendidikan di tahun ajaran 2024-2025. Nah, di dalamnya tentu saja ada berbagai proses penyempurnaan, termasuk ada revisi-revisi dimulai dari revisi capaian pembelajaran, revisi panduan pembelajaran dan asesmen, revisi panduan P5, revisi panduan mata pelajaran, dan lain sebagainya yang memang sebagian sudah publish di minggu kemarin, tetapi sebagian masih dalam proses nih Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ada beberapa hal yang memang menjadi isu prioritas yang perlu kita persiapkan seperti itu untuk kita integrasikan dalam perangkat pembelajaran kita, baik modul ajar, modul proyek, ekstrakurikuler, dan juga budaya sekolah. Di sini ada 3 Bapak dan Ibu, ada literasi finansial, kemudian pendidikan kesehatan, dan juga perubahan iklim, di mana menjadi isu prioritas yang diterapkan lintas mata pelajaran melalui beberapa cara. Bisa kita lihat di sini, isu prioritas ini bisa kita terapkan dalam intrakurikuler atau mata pelajaran, yakni Bapak dan Ibu dapat mengintegrasikan ke dalam capaian pembelajaran mata pelajaran yang relevan atau menyusun contoh modul ajar mata pelajaran yang dapat dikontekskan dengan isu prioritas. Kemudian Bapak dan Ibu juga dapat mengintegrasikannya ke dalam kokurikuler, yakni dengan mengintegrasikan dengan tema atau topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang relevan, kemudian juga ke dalam ekstrakurikuler dengan mengintegrasikan isu prioritas tadi dalam aktivitas ekstrakurikuler dan juga budaya sekolah, yakni dengan mengintegrasikan dalam budaya sekolah diantaranya kebiasaan dan kebijakan di tingkat sekolah seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, langsung saja kita akan bahas untuk kita diskusikan nanti bersama-sama. Yang pertama ada pendidikan perubahan iklim. Nah, tujuan pendidikan perubahan iklim ini adalah mengedepankan pemahaman, aksi, dan juga mendorong perubahan kolektif, di mana dari memahami isu perubahan iklim dan keterhubungannya dengan masalah ekonomi, sosial, kesejahteraan, ataupun peradaban manusia, ini membangun scientific temper untuk memilah informasi yang salah seperti itu. Nah, ini dapat mengembangkan mindset problem solving atau supply peneliti dan inovator solusi iklim. Yang dilanjutkan dengan aksi nyata, di mana mengambil aksi nyata mengubah kebiasaan, mitigasi dan adaptasi, diantaranya low carbon behavior. Kemudian ini dapat mengembangkan sense of wonder, sikap maupun karakter, jadi ada relasi manusia dengan ekosistem, tanggung jawab sosial, dan juga nilai-nilai yang terkandung. Dan dilanjutkan dengan berbagi, yakni dapat menggerakkan komunitas, mendorong collective action, dan systematic change sebagai warga negara. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada beberapa peta kompetensi berdasarkan elemen-elemen yang dilakukan menggunakan beberapa framework existing. Di antaranya ada Bicycle Model on Climate Change Education dari Kentel et al. 2019. Kemudian ada Elements of Climate Change dari Hicks 2019. Seperti itu dapat kita lihat Bapak dan Ibu. Di sini bahwa thinking skill dan juga knowledge kita ini digerakkan oleh action seperti itu. Di mana didukung oleh identity, values, worldview, ada motivation, participation, ada future orientation, kemudian operational barriers yang di sini disinari oleh hope dan juga emotion. Nah, di sini ada elemen of change yang memang terbagi atas climate change dan juga response. Deskripsinya seperti ini. Dari penyebab bagaimana aktivitas manusia berkontribusi dalam menaikkan rata-rata suhu permukaan bumi di luar pola alamiah, contohnya seperti itu, antara lain melalui emisi gas, rumah kaca, dan berbagai kegiatan sosial. Nah, dampaknya akibat perubahan iklim baik yang bersifat immediate, peristiwa bencana alam ekstrim dan slow onset seperti itu maupun lokal dan global
dan lain sebagainya. Kemudian ada mitigasi atau aksi yang perlu diambil seperti apa untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan juga adaptasinya bagaimana. Aksi yang perlu diambil untuk membangun ketahanan terhadap berbagai dampak perubahan iklim, baik menjadi solusi teknologi maupun berbasis alam. Untuk catatan pentingnya bahwa perubahan iklim ini sebagai living knowledge, informasi yang berfokus pada keunikan Indonesia dalam konteks perubahan iklim, bagaimana menghadapi kecemasan iklim, kognitif, dalam ranah kognitif, afektif, psikomotorik, maupun di sini catatan pentingnya adalah environmental citizenship atau individual to collective action. Nah, ini memang banyak berkaitan dengan pendidikan vokasi atau SMK, tetapi kita juga masih tetap dapat mengintegrasikan dari perubahan iklim tadi bagaimana cara menghadapi atau menanggulangi bencana alam, bagaimana cara menjaga eh, apa namanya hubungan akhlak yang baik dengan alam dan lain sebagainya itu dapat kita integrasikan dalam kegiatan mata pelajaran maupun dalam budaya dan juga dalam proyek eh, P5 seperti itu Bapak dan Ibu. Kita lanjut, ini ada 8 subsektor prioritas yang akan menjadi basis penyaringan prodi SMK. Seperti itu. Kemudian detail ruang lingkup rantai pasokan untuk menentukan tipe tenaga kerja di setiap 8 subsektor. Nah, ini contohnya ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Nah, berikut adalah detail ruang lingkup rantai pasokan untuk menentukan tipe tenaga kerja. Dari tadi ini lanjutannya Bapak dan Ibu. Terkait contohnya pakaian, industri tekstil seperti itu, kemudian kimia, kulit dan kulit sintetis, logam dasar, kayu, listrik dan energi, transportasi ataupun di sini sawit. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini hasil analisis di SMK. Jadi 50% konsentrasi, 54% program SMK ini berkaitan dengan 8 subsektor kunci yang harus beradaptasi dengan adanya perubahan iklim. Nah, Bapak dan Ibu ini juga masih terkait di SMK ya, Bapak dan Ibu, tetapi untuk di SMA LB sendiri seperti itu kita sudah ada beberapa ya Bapak dan Ibu yang memang diimplementasikan atau menjadi program keterampilan pilihan yang memang dipilih dan dilaksanakan di sekolah. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya sendiri silakan Bapak dan Ibu dapat mengintegrasikan eh, isu prioritas iklim ini dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah terkait pendidikan kesehatan. Nah, bisa kita lihat Bapak dan Ibu bahwa elemen dari pendidikan kesehatan yang dimaksud di sini, ini ada beberapa macam, di mana tujuan umum pendidikan kesehatan ini adalah peserta didik mampu mengambil keputusan terkait kesehatan untuk diri dan lingkungan sekitarnya, menjadi sehat dan bugar secara fisik, mental, dan sosial. Peserta didik juga memahami jati dirinya sehingga dapat terbentuk atau membentuk citra diri yang baik untuk meningkatkan harga dirinya. Beberapa elemen yang bisa kita integrasikan diantaranya literasi kesehatan, kemudian di sini perilaku hidup bersih dan sehat, berkontribusi dalam membangun komunitas yang sehat dan aktif dan juga kesejahteraan mental. Di mana kontennya diantaranya ada gizi dan aktivitas fisik, kemudian kebersihan diri dan sanitasi lingkungan, kesehatan mental dan juga emosional. Jadi tidak hanya kesehatan secara jasmani atau fisik, tetapi ini mencakup kesehatan mental dan juga emosional. Kemudian bagaimana keamanan dan cara pencegahan cedera, penyakit menular dan tidak menular dan juga termasuk kesehatan reproduksi. Di mana implementasinya ini bisa melalui mata pelajaran, kemudian pengadaan pelatihan guru, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun program sekolah sehat Bapak dan Ibu. Untuk deskripsi peta kompetensi pendidikan kesehatan ini sendiri, ini untuk elemennya Bapak dan Ibu, contohnya perilaku hidup bersih dan sehat, diantaranya menunjukkan kemampuan untuk mempraktikkan perilaku yang meningkatkan kesehatan dan menghindari atau mengurangi resiko kesehatan. Kemudian untuk kesejahteraan mental, menunjukkan kemampuan untuk mengenali emosi dan mempraktikkan perilaku yang meningkatkan kesehatan mental secara individu dan komunitas. Kemudian berkontribusi dalam membangun komunitas yang sehat dan aktif.
menunjukkan kemampuan untuk menggunakan keterampilan komunikasi interpersonal untuk meningkatkan kesehatan dan juga menghindari atau mengurangi resiko kesehatan, siswa akan menunjukkan kemampuan untuk mengadvokasi kesehatan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Kemudian ada literasi kesehatan, di mana menunjukkan kemampuan untuk mengakses, menafsirkan, dan memahami informasi kesehatan yang valid, serta produk dan layanan kesehatan yang kredibel untuk meningkatkan kesehatan diri dan lingkungan. Bapak dan Ibu, yang ketiga yang dapat kita integrasikan seperti itu adalah terkait literasi finansial, di mana kompetensinya adalah peserta didik memiliki pemahaman keterampilan dan kemampuan menerapkan konsep pengelolaan finansial yang baik dalam kehidupan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraan finansial individu dan juga masyarakat yang pada akhirnya turut berkontribusi dalam peningkatan ekonomi negara. Untuk rasional peningkatan pemilihan elemennya sendiri, yakni berbasis kecakapan hidup, kemudian selaras dengan indikator kompetensi literasi finansial, dipisah, kemudian keempat elemen tidak harus diajarkan secara berurutan. Ini dapat disesuaikan Bapak dan Ibu dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi pembelajaran yang adaptif maupun kontekstual. Kemudian menggunakan pendekatan perilaku berdasarkan behavioral psychology atau psychology of money ke setiap elemen. Jadi untuk elemen literasi finansial ini di antaranya memperoleh penghasilan, anak nanti mampu memperoleh penghasilan, mampu menyusun anggaran dan pembelanjaan, mampu menyisihkan penghasilan atau menabung, maupun menyisihkan dana untuk persiapan masa darurat. Untuk strategi implementasinya bisa untuk jenjang PAUD, sudah bisa SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Untuk integrasinya pada CP mata pelajaran yang relevan, seperti ekonomi, matematika, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mengintegrasikan apabila memungkinkan dalam mata pelajaran lain. Kemudian mengintegrasikan pada tema topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang relevan dan juga dalam ekstrakurikuler. Nah, untuk deskripsi peta kompetensi literasi finansial ini sendiri, di antaranya bagaimana meningkatkan keterampilan kemampuan peserta didik untuk mendapatkan penghasilan yang realistis dan memadai secara berkelanjutan, tidak selalu dalam bentuk uang, namun dapat berupa penghargaan atas prestasi dan tambahan sumber daya seperti itu. Di antaranya dalam elemen memperoleh penghasilan. Kemudian bagaimana eh, bab- anak didik kita atau peserta didik kita dapat membuat keputusan yang bijak saat berbelanja dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keterbatasan, kendala, dan juga konsekuensi pilihan. Jadi, salah satunya dari isu literasi finansial ini agar anak dapat menyesuaikan atau merencanakan anggaran dan pembelanjaan. Kemudian, menyisihkan penghasilan di antaranya dengan menabung, meningkatkan kesadaran tentang faktor inflasi yang membuat menabung saja tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan jangka panjang, sehingga perlu diberikan keterampilan untuk memilih produk investasi dengan bijak, termasuk memahami keuntungan dan risikonya. Kemudian ada persiapan masa darurat seperti itu, meningkatkan pemahaman tentang berbagai risiko yang mungkin harus dihadapi oleh peserta didik sebagai individu dalam kehidupan, dan pilihan cara mengelola risiko atau menyiapkan rencana penanggulangannya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk isu prioritas ini sendiri, sekarang capaian pembelajaran Bapak dan Ibu sudah direvisi ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada capaian pembelajaran baru untuk Bapak dan Ibu yang belum menggunakan, belum mendownload, silahkan nanti dapat mendownload seperti itu untuk capaian pembelajaran revisi yang memang di dalamnya sudah terdapat berbagai macam penyesuaian-penyesuaian, penyederhanaan, termasuk pengintegrasian dari 3 isu prioritas tadi. Dan walaupun tidak ada dalam CP, Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu juga tetap dapat mengintegrasikan 3 isu prioritas ini dalam kegiatan pembelajaran, dalam modul proyek, ekstrakurikuler maupun budaya sekolah. Dan ini tidak mesti tersurat ya Bapak dan Ibu. Contohnya dalam modul tidak usah disebutkan atau dilampirkan bahwa
menggunakan atau mengintegrasikan isu prioritas apa, tetapi cukup di dalam langkah-langkahnya Bapak dan Ibu silahkan untuk dapat mengintegrasikan 3 isu prioritas ini sehingga nanti dapat melatih daya pikir dan juga keterampilan peserta didik dalam perubahan iklim, kemudian dalam pendidikan, kesehatan, maupun dalam literasi finansial seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini beberapa metode integrasi. Yang pertama masuk dalam uraian capaian pembelajaran wajib untuk mata pelajaran tertentu dan pada fase tertentu. Nah, jadi sudah ada ya Bapak dan Ibu integrasinya dalam mata pelajaran dan fase tertentu. Silakan nanti Bapak dan Ibu yang memang masih berada di fase yang sama sudah membuatkan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ini boleh untuk merubah, menyesuaikan dengan capaian pembelajaran hasil revisi yang terbaru Bapak dan Ibu. Contohnya ada integrasi dari 3 isu prioritas tadi ke dalam CP IPA fase E dan juga CP Geografi fase F. Ini untuk umum Bapak dan Ibu. Kemudian, tetapi Bapak dan Ibu ada juga ini integrasinya ke dalam beberapa capaian pembelajaran untuk pendidikan khusus. Kemudian metode integrasi selanjutnya adalah masuk dalam uraian capaian pembelajaran pengayaan seperti itu. Jadi capaian pembelajaran pengayaan akan dimuat pada petunjuk teknis masing-masing mata pelajaran. Seperti itu Bapak dan Ibu. Termasuk kemarin itu ketika melakukan uji keterbacaan panduan mata pelajaran, di dalam setiap panduan mata pelajaran, baik umum maupun pendidikan khusus, itu sudah disertakan revisi terkait dengan pengintegrasian 3 isu prioritas di dalamnya Bapak dan Ibu. Kemudian diintegrasikan melalui alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Nah, ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga dapat secara langsung bagaimana Bapak dan Ibu dapat membuat langkah-langkah pembelajaran yang memang terintegrasi dengan ketiga isu prioritas tadi. Jadi alur tujuan pembelajaran dikontekstualisasi dengan isu prioritas. Apakah harus semuanya kita masukkan dalam kegiatan pembelajaran? Tidak juga Bapak dan Ibu. Ketika tidak ada benang merahnya untuk mengintegrasikan ketiga isu ini, tidak usah dipaksakan seperti itu. Tapi ketika ada kesempatan untuk mengintegrasikan, ini silahkan Bapak dan Ibu diharapkan dapat mengintegrasikan 3 isu prioritas ini ke dalam alur tujuan pembelajaran maupun modul ADAR yang Bapak dan Ibu buat seperti itu. Baik, sudah habis Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak karena ini berkaitan ya Bapak dan Ibu, termasuk dari pengintegrasikan isu prioritas ini juga Bapak dan Ibu dapat integrasikan ke dalam modul ajar terdiferensiasinya. Dan kita kembali lagi nih Bu Putri, saya izin untuk stop share dan ini kita masih punya banyak waktu ini untuk berdiskusi. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah mencatatkan atau menuliskan ini ya Bu Putri. Mungkin bagi yang raise hand dulu Bu Nuning tadi mungkin ingin Bapak siapa tadi ingin menyampaikan pertanyaannya atau mau berbagi mungkin yang Oke, Bapak silakan. tadi raise hand masih ada nggak ya? Masih ada Bapak Ibu. Silakan untuk berdiskusi, sharing, menyampaikan pertanyaan, eh, menyampaikan pengalaman atau temuan-temuan pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi atau bahkan ada Bapak dan Ibu yang ternyata sudah mengintegrasikan 3 isu prioritas yang saat ini memang ditekankan untuk kita integrasikan untuk tahun ajaran 2024-2025 Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Untuk link presensi nanti akan kami bagi 15-15 ya Bu Putri. Nggak ada ya tadi Bapak yang tadi mungkin membaca pertanyaan aja yang di chat ya Bu Nuning ya. Boleh sambil menunggu rekan-rekan untuk raise hand. Silakan Bu Putri. Ini ada dari Pak Musdianto.
ini pertanyaannya bagaimana mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi pada anak yang kesulitan belajar calistung, sementara siswa yang sudah di kelas tinggi, siswanya sudah di kelas tinggi. Apakah ada metode yang beragam untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut dan apa perlu dibentuk kelas khusus? Mohon pencerahannya. Sebelumnya Bapak Musdianto ini guru SLB apa guru di pendidikan umum SD, SMP, atau SMA ya? Mungkin kalau untuk di eh, pendidikan umum, tadi kan disebutkan bahwa pembelajaran terdiferensiasi itu tidak harus men-take out atau mengklasifikasikan kelas-kelas peserta didiknya gitu ya. Tapi Bapak Ibu kan di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pengayaan atau remedial. Nah, Bapak Musdianto, kelas berapa Pak? 10. 10 SLB apa reguler, Pak? Bapak Musdianto mungkin mau sambil eh, berbagi, Boleh nih, sharing. Pak. Silakan, Pak, biar jelas dulu nih anaknya berada di mana ini. Oke, SD SD kelas kelas 6. 6. Oh, Pak kayaknya ini Bu. Musdianto SPD SD ya. Berarti SD Eh, ya. Guru SD. Ya. Ya, mungkin kalau untuk di guru SD ya tadi seperti yang telah diungkapkan Bapak bisa melakukan pengayaan atau remedial. Nah, untuk pembelajaran calistung itu kan apa menjadi dasar ya Bapak ya. Jadi kalau misalnya anaknya sudah terdeteksi misalnya ada kebutuhan khusus misalnya, nah Bapak bisa meminta bantuan bagaimana caranya apa pembelajarannya itu ada di dalam pengayaan dan remedialnya itu melibatkan guru pendidikan khusus, misalnya sambil sharing dengan guru pendidikan khusus bagaimana cara mengajarkan calistung. Nah, kalau apalagi menghitung itu kan ada apa ya prerequisite-nya gitu. Tidak bisa penjumlahan jika misalnya konsep urutan bilangannya itu juga belum dipahami. Nah, Bapak bisa menggunakan asesmen dulu, asesmen fungsional maupun asesmen formatif berada di mana nih tidak bisanya itu faktornya apa misalnya karena memang belum diajarkan tentang urutan bilangannya ataukah memang eh, belum paham nih konsepnya gitu jadi Bapak yang pertama bisa melakukan dulu asesmen terlebih lanjut kepada siswa ini kemudian Bapak apa ya mengurutkan gitu apa nih yang menjadi hambatan-hambatan dalam siswa ini sehingga tertinggal dengan teman-teman lainnya. Lalu Bapak membuat strategi pembelajaran yang baru, entah itu misalnya media pembelajarannya ataukah materinya yang lebih menarik gitu ya. Tapi misalnya tidak bisa dilakukan di dalam kelas karena yang lainnya memang sudah mengetahui. Nah, Bapak bisa melakukannya ketika dalam proses pengayaan atau remedial kepada anak tersebut. Seperti itu. Mungkin itu Bu Nuning untuk jawaban dari Pak Iya. Musdianto ya. Gimana Pak Musdianto? Terima kasih atas pemaparannya. Iya Bapak, jadi memang harus diawali oleh asesmen ya Bu Putri. Ya Karena betul. kita harus tahu dulu nih kenapa anak kita sampai memiliki hambatan belajar ataupun kesulitan belajar. Apakah itu kesulitan belajarnya dalam setiap mata pelajaran atau hanya dalam mata pelajaran tertentu dengan melakukan asesmen diagnostik diikuti dengan asesmen-asesmen selanjutnya itu kita dapat mengetahui Bapak apakah anaknya eh, disleksia, disgrafia, diskalkulia seperti itu. Itu dapat kita ketahui setelah kita mengetahui penyebabnya apa, itu akan lebih membantu kita Bapak dan Ibu dalam menentukan strategi-strategi atau langkah pembelajaran yang tepat untuk dilaksanakan walaupun ketika Bapak dan Ibu mengajar em, menggunakan pembelajaran terdiferensiasi itu tidak berarti anaknya harus ditarik ya, di pull out, ditarik untuk dapat diberikan pembelajaran secara khusus sendirian, tetapi tetap belajar bersama-sama. Tetapi mungkin ada beberapa hal di antaranya penyesuaian Bapak dan Ibu bisa
melakukan penyesuaian kurikulum, kemudian memberikan instruksi yang berbeda, karena untuk sebagian anak tertentu kadang instruksi yang panjang, oke, kadang instruksi yang misalkan panjang, terlalu berbelit-belit seperti itu kurang dipahami oleh anak-anak dengan karakteristik tertentu. Kemudian eh, ketika kita melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi dengan melakukan adaptasi kurikulum, tentunya juga Pak Musdianto nanti perlu untuk menyediakan evaluasi yang berbeda, dan apabila memang diperlukan Bapak bisa memberikan dukungan tambahan. Contohnya dengan pembelajaran tambahan mungkin di luar kelas dan lain sebagainya yang memang sudah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan orang tua dari peserta didik dan juga peserta didik itu sendiri. Seperti itu, Musdianto. Nah, Bu Putri, sambil menunggu yang raise hand, sepertinya sudah ada nih banyak pertanyaan lagi nih, Bu Putri. Siap, silakan Bu Nuning yang dari Bu Eli Solihah nih, SLBN Sukapura. Apakah pembelajaran berdiferensiasi ini untuk pembelajaran proyek atau umum? Nah, itu untuk semua pembelajaran ya, Bu Nuning, baik di proyek PP5 atau mungkin di pembelajaran intrakurikuler di mata pelajaran. Jadi, berdasarkan hasil asesmen tadi ya, jadi belum tentu misalnya kita yang di SLB saya, misalnya yang kelas 5, meskipun CP-nya itu kita sama, tapi hasil asesmen saya misalnya dengan Bu Nuning itu berbeda gitu. Jadi, meskipun kita CP-nya sama, nah, dalam membuatkan perangkat pembelajaran, modul ajar maupun RPP, itu diferensiasinya pasti berbeda, khususnya dalam kegiatan pembelajarannya. Itu karena itu kan dasarnya dari hasil asesmen peserta didik kita. Seperti itu ya, Bu Eli Soliha, bagaimana bisa menjawab. Kemudian ada lagi nih Bu Nuning dari Ibu Siska Sugianti. Apakah indikator keberhasilan pembelajaran diferensiasi itu, Bu? Saya mengajar anak dengan hambatan pendengaran yang punya tingkat derajat ketunarungan yang berbeda-beda pun, subhanallah katanya. Gimana nih, Bu Nuning? Indikator keberhasilannya katanya. Oke, apa indikator keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ya? Ketika kita berbicara terkait indikator keberhasilan pembelajaran, nah kita balik lagi nih Pak, tujuan pembelajarannya apa? Seperti itu. Dari tujuan pembelajaran ini, tentunya kita dapat menurunkan ke dalam kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ataupun indikator dari keberhasilan pembelajaran terdiferensiasi itu sendiri. Nah, dalam praktik pelaksanaan pendidikan khusus, kita memang diberikan wewenang ataupun diperbolehkan untuk melakukan adaptasi kurikulum, menyesuaikan kegiatan pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar dan kemampuan peserta didik seperti itu dan juga kebutuhan belajarnya. Jadi indikator keberhasilannya tetap apa yang menjadi tujuan pembelajaran tersebut dilaksanakan. Karena Bapak dan Ibu otomatis ketika anak kita berbeda-beda dan perbedaannya itu sangat timpang ya Bu Putri, ada anak dengan hambatan pendengaran contohnya, kemudian ada anak dengan hambatan pendengaran dengan hambatan penyerta hambatan intelektual. Walaupun berada dalam fase dan usia yang sama, itu tidak bisa kita menggunakan capaian pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran yang sama. Otomatis nanti Bapak dan Ibu ketika melakukan pembelajaran terdiferensiasi atau melakukan pembelajaran itu semua peserta didik harus terakomodasi kebutuhan belajarnya. Di antaranya dapat dengan cara menurunkan KKTP yang berbeda untuk peserta didik yang berbeda atau bahkan Bapak dan Ibu menggunakan fase capaian pembelajaran yang berbeda seperti itu. Otomatis nanti di bawahnya itu Bapak dan Ibu sudah ada tujuan pembelajaran yang memang nanti Bapak dan Ibu bisa kembangkan atau buat menjadi beberapa indikator atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan itulah yang menjadi indikator keberhasilan pembelajarannya. Jadi kalau terdiferensiasi otomatis eh, apabila memang dengan latar perbedaan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, walaupun materinya masih sama seperti itu ya Bu Putri, ada yang berhitung 1 sampai 5, ada yang 1 sampai 20 atau bahkan lebih dari 20, otomatis nanti indikator keberhasilan pembelajarannya juga tidak sama Bapak Ibu. Nanti akan berbeda.
Silakan Bu Putri untuk menambahkan. Ya, mungkin yang tadi karena siswanya ini mempunyai ketunarungan yang berbeda, mungkin dari segi pendengarannya ada yang misalnya dominan kanan atau yang kiri lebih dominan, atau misalnya ibu Siska itu mungkin di dalam kelasnya bisa menyeting tempat duduknya, misalnya yang ini kan tempat duduk untuk siswa untuk tunarungu itu desain kelasnya juga berbeda ya, Ibu. Jadi Ibu bisa duduk di tengah dan siswa duduk secara letter U biasanya, agar keterarahan wajah dari guru tersebut bisa langsung terlihat oleh peserta didik. Nah, mungkin dari posisi-posisi itu karena kekuatan pendengarannya berbeda-beda, itu bisa disetting oleh Ibu Siska gitu ya, dalam diferensiasi mungkin dalam proses penerimaan materinya seperti itu. Ada lagi nih Bu, dari Ibu Nela Susilawati. Ketika peserta didik dalam jumlah besar di sekolah umum dengan berbeda-beda kemampuan, bagaimana pembelajaran diferensiasinya? Fokus utama pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana? Apakah kita harus merancang pembelajaran yang berbeda juga sesuai dengan kemampuan atau gaya belajar peserta didik? Nah, ini yang tadi disampaikan oleh saya dan juga Bu Nuning ya, kalau miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi yang gaya belajar itu memang kurang tepat ya. Mungkin Ibu Nela ini di dalam kelas banyak ya siswanya, mungkin lebih dari 20 siswa di dalam kelas, mungkin bisa menggunakan diferensiasi yang berkelompok tadi. Ya, berkelompok misalnya Ibu Nela juga harus melakukan dulu asesmen seperti yang telah saya utarakan di materi tadi, asesmen untuk menentukan kemampuannya. Misalnya Bu Nela ini mau mengajarkan matematika nih. Tentunya kelompok pembelajaran matematika dengan misalnya Ibu Nela nanti belajar lagi bahasa Indonesia itu berbeda, tidak bisa dikelompokkan lagi seperti kelompok sebelumnya. Kalau misalnya kelompok matematika nih, Ibu kan mau mengajarkan yang tadi seperti saya utarakan 1 sampai 20. Misalnya anak yang satu berkumpul dengan anak yang baru bisa urutan bilangan 1 sampai 10 berkumpul, dikelompokkan oleh Ibu gitu. Terus misalnya kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, anak yang sudah bisa menyebutkan konsonan, misalnya alfabet, misalnya anak ini belum bisa konsonannya misalnya hanya A sampai C. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi pengelompokannya itu bervariatif gitu, tidak itu terus gitu. Nah, jadi nanti Ibu bisa memberikan diferensiasinya dalam bentuk proses maupun bentuk konten gitu di dalam mengajarkan matematika dan bahasa Indonesia. Seperti itu mungkin barangkali Bu Nuning ada tambahan untuk Oke, pertanyaan Bu Nela. jumlah peserta didiknya besar ya, banyak ya. Dan itu juga banyak dikeluhkan atau disampaikan nih keluhannya oleh para bapak dan ibu guru yang memang ingin merancang pembelajaran terdiferensiasi, tetapi dengan jumlah peserta didik yang banyak. Ini tentunya membutuhkan banyak waktu ya, Bu Putri, banyak waktu, banyak tenaga seperti itu. Tetapi untuk optimalisasi peserta didik, jika bisa dilakukan, mengapa tidak seperti itu? Dan apakah kita harus merancang pembelajaran yang berbeda juga sesuai dengan kemampuan atau gaya belajar peserta didik? Nah, untuk gaya belajar peserta didik, kemarin oleh tim dari Puskurjar itu sendiri bahwa itu merupakan sebuah miskonsepsi yang harus dihilangkan. Jadi anak yang senang belajar secara visual, kemudian kita menilainya anak ini gaya belajarnya visual nih, diberikan pembelajaran tertentu yang memang hanya melibatkan indera visual saja seperti itu. Kemudian yang auditori yang melibatkan audio saja seperti itu, dan itu ternyata keliru. Itu keliru katanya seperti itu. Jadi yang dimaksud terdiferensiasi itu tidak membatasi anak untuk belajar dengan gaya belajar yang itu saja seperti itu. Tapi bahkan menganggap anak, oh saya itu pembelajar visual, pembelajar auditori, sementara anak itu mungkin hanya sebagian besar saja anak lebih dapat menangkap secara visual, secara auditori, sementara aspek-aspek yang lain itu tetap dapat dioptimalkan secara bersama-sama untuk pembelajaran yang lebih optimal. Jadi untuk sesuai dengan kemampuan, mungkin karena kita
apa namanya, berangkat dari kemampuan awal peserta didik, iya. Untuk gaya belajar peserta didik boleh, Ibu. Hanya saja mungkin komposisinya atau jumlahnya saja yang ditingkatkan. Untuk kegiatan pembelajaran itu lebih banyak materi-materi yang bersifat visual karena anaknya senang visual, atau karena anaknya merupakan anak hambatan pendengaran, anak dengan autis yang memang sudah apa namanya, menggunakan eh, media-media atau banyak mengoptimalkan indera visual seperti itu. Dan pertanyaannya, gimana nih? Sudah terjawab atau belum? Fokus utama pembelajaran terdiferensiasi, ya, untuk fokus utama pembelajaran terdiferensiasi ini adalah mengakomodasi pembelajaran bagi seluruh peserta didik, seperti itu sesuai dengan kemampuan awal dan juga tadi tujuan pembelajarannya. Sehingga kembali lagi ke indikator ketika kita akan membuat asesmen, baik itu asesmen formatif di awal, di tengah maupun asesmen sumatif di akhir, patokannya tetap satu, tujuan pembelajaran atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tadi. Jadi dari tujuan pembelajaran ini kita membuat asesmen untuk mengetahui dari mana sih kita harus start, apa saja yang sudah dikuasai siswa, seperti apa kemampuan awalnya. Nah, dari sana kita lanjut melaksanakan asesmen formatif di tengah. Dan untuk asesmen formatif di tengah itu tidak untuk asesmen formatif tidak apa namanya, untuk hasilnya bukan sesuatu hal yang harus kita ambil nilainya kemudian kita masukkan ke daftar nilai rapot atau daftar nilai atau rapot, tetapi itu untuk mengukur, untuk formatif di tengah itu untuk mengukur sudah sejauh mana ketercapaian peserta didik atau pemahaman mereka, apa yang kurang dari apa yang perlu kita yang sudah kita sampaikan, apa yang harus kita tingkatkan, media apa mungkin yang harus lebih banyak digunakan sehingga Bapak dan Ibu dapat merefleksi seperti itu di tengah untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. Nah, baru di asesmen sumatif. Nah, itu Bapak dan Ibu dapat menggunakan kegiatan asesmen sumatif ini untuk mengetahui ketercapaian peserta didik dan juga nilainya boleh diambil untuk nanti diakumulasikan di nilai akhir peserta didik seperti itu dan tetap acuannya pada tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan seperti itu. Seperti itu Bu Nela, apakah masih ada nih? Bu Nela, Udah jelas, pertanyaannya Bu. Makasih, barangkali. Bu. Oh, Iya, sudah. ada nih orangnya ternyata. Ibu, sapa Ibu dari Iya. mana, Bu? Dari awalnya saya dari SLB Aisyah Kawalu. Cuman sekarang P3K ya di SMA 7. Jadi nanti kedepannya menghadapi anak-anak di sekolah umum gitu. Oh, gitu. Luar biasa Oke, nih Bu luar Nela. biasa ya, Bu. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga untuk ini jawaban dari pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, Ibu, sama-sama. Sudah mungkin Bu Nuni ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing mungkin bisa raise hand kalau untuk pertanyaan di dalam chat sepertinya sudah terjawab semua nih. Iya, barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin memanfaatkan sisa waktu kita nih untuk bercerita temuan-temuannya, kesulitan-kesulitannya dalam merancang pembelajaran terdiferensiasi atau mungkin keberhasilannya Bu Putri. Ya, Keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi, peserta didiknya mencapai progres seperti inspirasi rekan-rekan kita di sini semuanya. Silakan Bapak dan Ibu, masih ada yang ingin disampaikan? Bu Nuning, maaf, Ya, ini Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf karena ternyata di link YouTube-nya tidak bisa diakses karena ada satu dua hal yang memang di luar apa sih kemampuan kami, jadi tidak bisa live di YouTube seperti itu. Mungkin Bu Putri tadi merekam, Bu Putri? ya ada merekam Pak. Nanti nanti diupload mungkin ya. ya diupload, nanti dikasih waktu Bu, kasih Ya. jadwal penayangan. Mhm. Nanti biar sertifikatnya bagi Bapak Ibu yang nonton apa sih YouTube. YouTube tersebut, mungkin bisa screenshot
Dan nanti saya masih buka link absennya. Ya, oke, siap-siap. Kayak gitu aja lah. Jadi Oke, siap. di-upload besok aja, Bu. Boleh, boleh, boleh. Upload besok aja. Biar nanti lebih inilah. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti tonton YouTube IG PKI, Kombel IG PKI Jawa Barat untuk acara yang hari ini. Ya. Itu aja Ya, sih. Pak Epni. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama. Jadi nanti bisa di penayangannya sampai besok ya. Jadi Bapak Ibu yang misalnya temannya masih belum bisa masuk nih karena keterbatasan, bisa diinfokan juga besok bisa diakses dan link presensi untuk sertifikat dibuka sampai besok hari gitu ya. Gitu mungkin Bu Nuning untuk sesi kali ini. Eh, Baik. Jadi sudah tidak ada nih Bapak dan Ibu yang mau sharing, mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan Bapak dan Ibu dapat mengakses kolom chatnya. Di sana sudah ada link presensi yang diinputkan Bapak dan Ibu. Boleh silakan link presensinya diisi, disertai dengan bukti kehadiran ya Bapak dan Ibu. Mulai sekarang dan seterusnya kita, iya, mulai sekarang dan seterusnya kita akan meminta bukti kehadiran dari kegiatan webinar ini seperti itu Bapak dan Ibu. dan satu lagi nih Bu Nuning yang seminar kali ini spesial nih, dapatnya 2 sertifikat. Nih, Alhamdulillah. Jadi, satu sertifikat itu merupakan satu sertifikat nasional dari guru binar, karena Kombel kali ini, apa, webinar kali ini itu ini ya, kolaborasi antara GPKI dengan guru binar. Jadi, Bapak Ibu bisa mendapatkan 2 sertifikat, dan saya ini akan men-share link yang satu lagi untuk sertifikat guru binar. Gitu ya. Jadi Bapak Oke, Ibu luar biasa Bu dapatnya Putri. dapatnya nih double. Alhamdulillah nih satu. Dapat Jadi hadiah ya. ya, buy one get one. Silakan diisi Silakan. keduanya ya Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu silakan untuk mengisi 2 link presensi yang sudah disediakan. Jika sudah ada, jika sudah tidak ada pertanyaan, eh, kami mohon izin untuk menutup kegiatan ini ya Bu Putri. Iya, boleh. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk Bapak dan Ibu, kami himbau bagi yang ingin berbagi praktik baik, kemudian ingin menjadi moderator, kemudian ingin turut berbagi pengalaman menjadi narasumber di webinar IGPKHI, boleh silakan untuk bergabung di WhatsApp grup kami, boleh menghubungi saya ataupun Bu Putri. Nanti kita akan petakan Bapak dan Ibu yang memang mau berbagi pengalaman praktik baik ataupun menjadi narasumber. Seperti itu kami membuka peluang seluas-luasnya seperti itu ya Pak Ketua. Membuka peluang seluas-luasnya untuk Bapak dan Ibu baik dari ini tidak bisa dibuka ya. Bisa Bu, baik dari sekolah khusus maupun sekolah umum. Ini Pak Muhammad Maulana, apakah ada pertanyaan? Boleh silakan nih Pak sebelum ditutup Pak. Oke, izin tadi saya sempat terlempar tadi. Siap, silakan Pak. Mohon maaf ini ada sedikit pertanyaan. Saya sepakat dengan pernyataan Ibu tadi yang mengatakan bahwa diferensiasi itu seharusnya kita tidak mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Tapi kita dalam pengertian kita bebaskan siswa untuk kemudian dia di kelompok mana. Artinya tanpa memandang gaya belajarnya. Nah, tapi yang saya pernah mencoba melakukan ini, Bu. Tapi yang menjadi hambatan selanjutnya itu adalah bagaimana kemudian menyediakan sumber belajar yang dalam pengertian ini sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini kan gaya belajarnya begitu, Bu. Itu yang jadi hambatan. Kalau kita dalam pengertian kalau
seperti ini kan otomatis kita yang bakalan repot, Bu. Dalam hal ini kita harus menyediakan bahan belajar yang mungkin jauh lebih banyak dibandingkan kalau kita mengelompokkan seperti itu, Bu. Kira-kira bagaimana solusinya, Ibu? Oke, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Silahkan Bu Putri, Ya, terkait eh, pembelajaran terdiferensiasi, menyediakan sumber belajar yang sesuai kebutuhan belajar peserta didik, seperti itu ya Pak. ya, mungkin Bapak bisa mengelompokkannya itu pertama dalam kelompok besar dulu, berdasarkan misalnya hasil asesmen tadi, misalnya untuk konsep urutan bilangan 1 sampai 20, Bapak bisa mengkotakkan dulu dalam skala kelompok besar, siswa dengan yang belum memahami 1 sampai 5 dengan siswa yang sudah memahami eh, 1 sampai 10, misalnya kelompoknya segitu dulu. Misalnya untuk pembelajaran berikutnya dikelompokkan lagi lebih besar, lebih kecil lagi, mengerucut lagi gitu sesuai dengan hasil asesmen peserta didiknya. Jadi Bapak tidak langsung, wah jadi bahan materinya jadi banyak banget, nah gitu tidak langsung seperti itu. Jadi bisa secara perlahan-lahan mengelompokkannya, kelompok menjadi 2 kelompok besar, kemudian menjadi 3, kemudian menjadi 4, lebih mengerucut lagi sesuai dengan hasil kemampuan peserta didiknya. Mungkin strategi dari saya seperti itu, Pak, dalam diferensiasi yang menggunakan bahan ajar yang berbeda-beda. Semoga bisa menjawab. Mungkin ada tambahan, Bu Nuning? Baik, dalam menyelenggarakan pembelajaran terdiferensiasi ini memang merupakan tantangan tersendiri ya Bu Putri bagi kita sebagai guru, karena selain kita harus menyediakan sumber belajar yang berbeda dan mungkin Bapak dan Ibu juga harus menyediakan evaluasi yang beragam juga seperti itu, yang otomatis ini membutuhkan banyak waktu untuk persiapan dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui juga atau perlu kita sama-sama sepakati bahwa pembelajaran terdiferensiasi ini bukan merupakan sesuatu hal yang wajib setiap kegiatan pembelajaran itu harus dibedakan atau harus terdiferensiasi seperti itu. Tetapi memang disarankan untuk dilakukan untuk optimalisasi hasil belajar peserta didik kita, seperti itu. Dan opsinya juga bermacam-macam ya Bu Putri, tidak harus semuanya proses, konten, produk semuanya dibuat terdiferensiasi, boleh hanya diferensiasi proses saja yang lebih sederhana. Contohnya masih menggunakan media yang sama, tetapi dengan proses yang mungkin sedikit berbeda. Karena ada beberapa step dari kegiatan pembelajaran yang tidak memungkinkan untuk peserta didik tertentu. Contohnya peserta didik kita yang tunadaksa nih dalam pembelajaran PJOK. Sebagian step dihilangkan, tetapi mungkin untuk keseluruhan pembelajaran masih tetap mengikuti seperti itu. Ataupun proses-proses dalam kegiatan pembelajaran yang lainnya yang mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, itu lebih sederhana. Untuk kontennya sendiri kalau memang memungkinkan itu bagus seperti itu ya Pak Muhammad Maulana. Kita dapat melakukan atau memfasilitasi pembelajaran peserta didik kita dengan lebih optimal melalui konten-konten tadi. Tetapi ketika memang tidak ada sumber belajarnya, itu juga kita kesulitan untuk membuat atau melaksanakannya. Nah, kita bisa hanya di prosesnya saja atau bisa menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan apa namanya, apa yang tersedia di sekitar kita. Kemudian untuk produk juga Bapak dan Ibu mungkin di akhir nanti ketika Bapak dan Ibu merancang pembelajaran proyek itu bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk membuat proyek dengan produk yang berbeda sesuai dengan passionnya, minatnya, dan juga ketertarikannya di samping gaya belajarnya seperti itu. Jadi banyak sekali nih yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi, tapi ketika memang kesulitan, jadi tidak juga harus memaksakan semuanya harus terdiferensiasi menggunakan sumber belajar yang berbeda. Kita lakukan saja yang seoptimal yang kita mampu, yang kita bisa untuk memfasilitasi pembelajaran optimal bagi peserta didik kita. Seperti itu ya, Bu Putri. Ya, Mungkin betul Bu, sekali. Bu Nuning saya bisa nambahin dikit ya. Boleh, Silakan, Pak. silahkan. Ah,
Jadi di apa sih pembelajaran diferensiasi itu kita bisa mendiferensiasi di beberapa tempat ya. Jadi misalnya kayak gini, guru itu dapat mendiferensiasi pembelajarannya ada 4 ya, konten, proses, produk, dan lingkungan. Jadi kalau saya itu biar mudah gitu. Jadi guru dapat mendiferensiasi melalui konten, proses, produk, lingkungan. Nah, guru dapat mendiferensiasi siswa dengan readiness, interest, sama learning profile. Jadi ada dua cara gitu kan. Kalau bukan dua cara lah, dua ranah lah gitu. Kalau guru dapat mendiferensiasi melalui konten, berarti itu cara guru bagaimana melakukan pembelajaran gitu. Jadi misalnya konten, bagaimana informasi yang dipelajari siswa atau cara siswa. Jadi konten itu informasi yang dipelajari siswa atau cara siswa. Jadi misalkan gini, bagaimana informasi itu bisa disampaikan, nah itu dengan konten. Kemudian proses, bagaimana siswa menerima dan memahami konten tersebut. Jadi dari konten, prosesnya bagaimana siswa tuh. Bagaimana memproses informasi itu dengan proses gimana cara mendiferensiasi prosesnya. Itu banyak hal yang bisa dilakukan dalam melakukan proses pembelajaran. Pastinya guru-guru itu sebenarnya sudah memiliki pengalaman dalam melakukan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kan namanya proses juga itu dalam pembelajaran. Mungkin dengan pengalaman guru yang menghadapi berbagai macam anak dan pasti ada story suksesnya gitu dalam menghadapi anak. Nah, itu mungkin bisa menjadi referensi bagi diri guru sendiri itu. Nah, itu bisa dimulai dari situ. Kemudian guru juga bisa mendiferensiasi produknya, hasilnya. Bagaimana siswa menunjukkan apa yang mereka ketahui, pahami, dan dapat mereka lakukan. Jadi, bagaimana guru itu memfasilitasi aktualisasi dari apa yang mereka dapatkan gitu. Nah, di sini di produknya diberikan oleh guru kebebasan untuk bagaimana mereka menunjukkan, mengaktualisasikan apa yang mereka ketahui. Bisa berbagai macam hal yang mereka bisa tunjukkan gitu, bahwa mereka telah mendapatkan informasi itu, telah memahami informasi yang telah diberikan oleh guru. Itu bisa dilakukan oleh guru. Kemudian lingkungan. Kalau dulu sebenarnya kan diferensiasi hanya sampai 3. Nah, sekarang tuh ada tambahan dengan lingkungan. Bagaimana guru itu memberikan iklim yang memang cukup inklusif gitu bagi kelasnya, suasana kelas yang nyaman gitu bagi tumbuh kembangnya siswa di dalam kelas tersebut gitu. Nah, itu perlu juga dipahami oleh guru. Kemudian kemudian guru dapat mendiferensiasi siswa dengan satu readiness. Readiness tuh tingkat kedekatan siswa dengan tujuan pembelajaran yang spesifik. Jadi kalau kesiapan siswa itu, kalau diartikan kesiapan siswa itu dikhawatirkan siswa nggak siap-siap gitu kan. Nah, tapi kalau kita mindsetnya dirubah menjadi bagaimana kita mendekatkan siswa atau mengetahui kedekatan kesiapan siswa dengan tujuan pembelajaran kita. Makanya ada scaffolding ya kalau di kurikulum Merdeka tuh ada menggunakan scaffolding. Jadi bagaimana kita mengetahui kedekatan kemampuan siswa dengan tujuan belajar kita. Makanya tujuan belajar itu harus dianalisis. Satu itu. Kemudian interest. Interest itu minat, kegemaran, afinitas, kerabat yang memotivasi belajar. Biasanya gini, minat tuh. Biasanya anak itu hidup di keluarga yang memang memiliki minat tertentu. Jadi anak itu biasanya dipengaruhi minatnya oleh kebiasaan keluarga. Nah, guru atau sekolah harus mengetahui gitu bagaimana minat kegemaran siswa tersebut. Misalnya gini,
orang tua di pesisir pantai, nelayan, mungkin ada beberapa kecenderungan minat mereka seperti apa. Atau orang tuanya yang memiliki bengkel, atau orang tuanya memiliki warung, atau banyak hal gitu ya, yang memang mereka itu hidup di keluarganya. Nah, itu bisa kita lihat, atau memang di lingkungannya kayak gimana sih kehidupan di lingkungan, misalkan lingkungannya gemar olahraga di lingkungannya. Mungkin saja anak itu terpengaruhi oleh lingkungan tersebut. Nah, guru itu harus tahu gitu, interestnya anak itu kayak gimana. Nah, ini kemudian learning for feel. Jadi, pendekatan pembelajaran yang disukai. Jadi, pendekatan pembelajaran itu banyak sekali. Banyak lah yang bisa kita pelajari, apalagi sekarang guru-guru banyak mendapatkan insight dari PMM, insight dari webinar-webinar tentang pendekatan pembelajaran. Nah, itu bisa menjadi apa namanya tuh, langkah-langkah bagi guru untuk mengenali learning profile-nya tadi dengan asesmen. Nah, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajarannya yang memang dekat sekali dengan anak tersebut gitu. Tadi betul, tidak selalu harus tadi apa dengan visual, auditory, dan macam-macam gitu, tidak harus. Tapi kalau diperlukan ya silahkan saja gitu dilakukan gitu. Nah, makanya pendekatan kalau menurut saya sih pendekatan yang mendekati learning profile-nya anak seperti apa gitu. Jadi pendekatan-pendekatan mungkin saja tidak sesuai, tapi yang mendekati saja. Nah, biasanya guru-guru itu sudah secara praktik itu melakukan biasanya. Cuman mereka belum ngeh, oh ternyata saya tuh pernah gitu. Makanya kalau menurut saya silahkan rekan-rekan Bapak Ibu guru itu coba recall gitu pengalaman suksesnya ketika menghadapi siswa. Itu tuh bisa menjadi apa sih motivasi bagi guru-guru, bagi kita semua sebagai guru untuk melakukan pembelajaran, karena story sukses itu biasanya melekat pada diri kita gitu. Dan kadang-kadang kita menjadi termotivasi dan memiliki ide baru dari berbagai macam story sukses. Tidak perlu story sukses dari rekan-rekan guru yang lain, dari diri kita aja sendiri gitu, bahwa tentunya kita bakal lebih apa ya, lebih punya kebanggaan pada diri kita, oh saya pernah melakukan hal tertentu dan sukses. Nah, silakan Bapak Ibu coba gitu merefleksi diri tentang story-story sukses pada proses pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja Bu Nuning tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak atas tambahannya. Wah, tidak terasa ini waktunya sudah 15.32. Baik, Bapak dan Ibu, boleh diinformasikan dan nanti kita akan informasikan juga ya Bu Putri di grup komunitas belajar IGPKHI Jawa Barat terkait kendala yang kendala kita untuk live di YouTube. Ini Pak Epni share screen ya? Saya Terkait kendala, oh iya sepertinya tershare ya Pak ya. ya, bukan saya Bu kayaknya. Oh, bukan Bapak. Bukan. Oke. Oke. Bentar, This will stop. saya share screen Timpa dulu. Nah, dah. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan hari ini bermanfaat Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang ini Pak Rahmat tidak bisa mengisi daftar hadir, bisa Pak silahkan untuk linknya di-copy dulu atau diklik dulu. Nah, nanti bisa untuk melanjutkan mengisi seperti itu. Tuh, nanti saya bantu japrikan ya Pak Pei untuk link presensinya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.
Baik, Bapak dan Ibu yang masih mengisi, boleh silahkan dilanjutkan mengisi. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah selesai, boleh untuk leave.